Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Allah mudahkan segala urusan, Allah berkahi dan Allah lindungi. Juga dimudahkan rezeki di setiap kondisi juga keadaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, untuk kelas 12 kita ketemu lagi di pertemuan keempat di masa pandemi ini di pembelajaran online tahun ajaran 2020-2021. Di sini Ibu kembali membuat video, tapi ini Ibu menggunakan print screen. Jadi nanti Ibu beberapa kali atau bahkan sering memindahkan jendela atau layar ya ke tempat lain untuk menjelaskan contoh soal lanjutan dari video sebelumnya. Di pertemuan 3 Ibu sudah menjelaskan mengenai pembahasan contoh-contoh soal di kaidah pencacahan. Nah, di sini Ibu akan menambahkan satu contoh soal yang berkaitan dengan kaidah pencacahan juga, tapi variasi soalnya berbeda gitu. Nah, setelah kalian menonton video ini, ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan, tapi tidak perlu dikumpulkan dulu. Ya, tidak perlu dikumpulkan dulu, silahkan kerjakan di buku masing-masing, tapi nanti akan Ibu minta dikumpulkan ya. Tugas latihan soal ini Ibu namakan kaidah pencacahan 1 ya, kaidah pencacahan 1 ini tugas kaidah pencacahan 1, tapi tidak dikumpulkan hari ini karena hari ini waktu kalian adalah menonton video ini. Oke. Nah, oke. Di sini Ibu menggunakan beberapa media. Sebelum itu, di sini Ibu meminta atau mengingatkan kalian untuk subscribe channel Ibu untuk kalian update mengenai video-video pembelajaran Ibu yang sudah Ibu buat. Di sini video yang di pertemuan 3 kemarin ya, sudah ditonton atau belum? Kalau belum silahkan ditonton ya. Di sini ada 99 kali ditonton. Ini baru satu kelas. Ibu buat video ini baru satu kelas 12 analis kesehatan yang baru yang sudah Ibu berikan videonya. 4 kelas yang lain belum. Ya. Oke, jangan lupa subscribe, like dan komen kalau belum. Ibu beri waktu sampai pertemuan yang keempat ini. Oke, lanjut. Di sini Ibu di close dulu karena sudah selesai. Di sini latihan soalnya sudah Ibu buatkan, Ibu ketik di note ya, di catatan handphone. Jadi akan kita bahas bersama. Oke. Di sini Ibu akan salin dulu ke media yang akan Ibu gunakan untuk menjelaskan. Tunggu sebentar ya. Oke, ini kita salin semua aja. Lalu kita pergi ke media yang Ibu gunakan. Di sini Ibu menggunakan Instastory dari Instagram. Supaya apa? Supaya kekinian kayak kalian. Jadi ada media yang ternyata mendukung pembelajaran, terutama matematika yang butuh oret-oretan. Ya, untuk kenapa tidak kita gunakan, kenapa tidak kita manfaatkan. Oke. Di sini sudah Ibu tempel mengenai soal yang tadi Ibu tulis di catatan. Ya, kita bahas dari diketahuinya dulu. Dari kota P, mohon maaf sebentar. Dari kota P ke kota Q terdapat 5 jalan yang dapat ditempuh. Oke, kita tandai dulu yang memang diperlukan. Ada 5 jalan dari warnanya bedain aja. Ada 5 jalan dari kota P ke Q. Oke, kita ketahui dari P ke Q ada 5 jalan. Terus sedangkan dari kota Q ke kota R ada 2 jalan. Berarti dari Q ke R itu ada 2 jalan ya yang dapat ditempuh. Setelah itu, berapakah cara jika seseorang dapat menempuh perjalanan? Oke, yang A. Yang A itu kita jawab dulu yang A, dari kota P ke kota R melalui kota Q. Ya, dia minta perjalanannya adalah dari kota P ke kota R. Maka
maka yang A ini kita bisa jawab nih agak kebesaran. Dari kota P ke kota R melalui Q. Ibu tuliskan dulu. Nah, dia minta perjalanan dari kota P ke R melalui Q. Jadi lewat Q gitu. Maka perjalanannya menjadi apa? Dari P ke Q, ya kan? Dan dari Q ke R, betul. Dari sini ke sini, baru dari Q ke R. Maka dia sampai di kota R. Kan dia minta R. Maka kita tuliskan sama dengan perjalanan dari P ke Q berapa? Tadi 5. Berarti tuliskan 5. Lalu dari Q ke R berapa? Q ke R 2. Maka tuliskan 2. Nah, setelah itu kita kalikan. Kenapa Bu kok dikali? Karena pemisahnya adalah kata dan. P ke Q dan Q ke R gitu kan, sampai ke kota R, maka dikalikan, dia masuk aturan perkalian yang sudah kita bahas kemarin. Maka 5 kali 2 berapa? 10 cara atau 10 jalan. Nah, seperti itu. Itu untuk pembahasan yang A. Oke, jika ada pertanyaan disimpan dulu, nanti bisa dituliskan di komentar video ini atau di kelas Edmodo atau buka komunikasi dengan Ibu. Ya, itu adalah pembahasan yang bagian A. Sekarang ini Ibu hapus semua dulu. Ini juga diketahuinya dihapus dulu, nanti Ibu tuliskan lagi. Sekarang kita bahas yang B. Ya, oke. Yang B ini, ini keterangannya sama. P ke Q ke R ini masih diketahui yang tadi ya. P ke Q itu 5, ini 2. Ini ya, 5, 2. Oke. Dari soal yang B, dari kota P ke kota Q dari kota P ke kota R melalui kota Q. Berarti dia sama dari P mau ke Q kan? Terlalu besar. Nah, dari P mau ke Q kan? Oke, dari P mau ke R melalui Q gitu ya. Dan ada kata dan di sini. Boleh dilingkari, ada kata dan. Nah, setelah itu dan kembali. Nah, ini dia kembali. Kata yang sangat harus kita tandai. Kenapa? Karena ini penting sekali. Ya, pembeda antara soal yang lain. Kembali ke kota P, maka dia mau pulang. Dari kota R dia balik ke kota P, ya, melalui kota Q. Jadi lewat sini lagi kan. Artinya lihat warna ini Ibu nih, warna merah. Dari P ke Q, terus dari Q ke R, lalu dari R ke Q, lalu kembali ke P. Maka perjalanannya boleh Ibu tulis di sini berangkat dan pulang atau kembali ya. Oke, jadi jangan ada yang tanya lagi B itu apa, P atau K itu apa. Kalau kalian nonton lengkap pasti kalian tahu itu apa. Oke, nah setelah itu kita tuliskan berapa berangkat dari P ke Q berapa? 5 jalan. 5. Lalu kita lanjutkan aja ke samping, dari Q ke R berapa? 2 jalan. Maka dikali ya. Oke, hasilnya adalah 10, sama dengan yang tadi. Cuma bedanya dia mau kembali dari R ke P melalui Q. Maka hasilnya adalah pas R ke Q berapa? 2. Betul. Lalu dari Q ke P berapa? 5. Betul. Berarti hasilnya adalah 2 kali 5 10. Karena ada kata dan pemisahnya dan kembali, maka mereka dikalikan. Betul, karena aturan perkalian. Maka 10 kali 10 hasilnya adalah 100 jalan atau 100 cara. Seperti itu. Ya, sekali lagi, jika ada pertanyaan silahkan disimpan dulu, dikumpulkan, dicatat dulu boleh supaya nggak lupa. Lalu nanti komentar di video ini atau di kelas Edmodo boleh, atau buka komunikasi dengan Ibu. Lebih keren sih di video ini aja biar langsung kita bahas ya. Oke, itu dia. Nah, setelah itu
Kita bahas yang C. Oke, mohon maaf Ibu screenshot supaya untuk laporan. Ini di sini Ibu hapus dulu. Untuk pembahasan yang C sama keterangannya karena soalnya sama, tinggal pertanyaan aja yang beda, pembahasannya yang beda sedikit. Oke. Ya. Oke, sekarang kita bahas yang bagian C-nya. Oke, dari kota P ke kota R. Oke, kita bahas dari P sama ini Q terus R ya. Dia melakukan perjalanan dari P ke R dan kembali ke kota P lagi melalui Q lagi, tetapi oke, ada kata di sini tambahan, tetapi jalan yang ditempuh tidak boleh sama dengan yang ditempuh ketika berangkat. Artinya tidak boleh sama tuh jalan yang ditempuh. Oke, berarti harusnya seperti apa? Ya, kita bahas berikut ini. Jadi, ketika dia berangkat melalui misalnya di sini Ibu dari P ke Q kan kita berangkat ada 5 jalan ya tadi ya. Oke, dari Q ke R ada 2 jalan. Lalu ketika dia kembali itu nggak boleh lewat jalan yang sama. Maksudnya gimana sih Bu? Ini Bu lingkari dulu. Ketika dia berangkat P ke Q itu ada 5, artinya ada gang 1, gang 2, gang 3, gang 4, gang 5. Nah, ini juga sama, ini ada gang 1, ada gang 2. Ini jangan kau titik-titik deh. Ini agak gede aja ya. Oke, ada gang 1, gang 2, gang 3, gang 4, gang 5. Ini juga ada gang 1, gang 2. Ya, berarti ketika dia mau pulang dari R ke Q, ya, dia nggak boleh melalui jalan yang sama. Ketika dia mau pulang ke sini nggak boleh lewat jalan yang sama. Tadi ada 2 gang, berarti gang yang salah satunya udah dipakai. Artinya tinggal berapa? 1 gang, betul. Ya, atau 1 jalan. Nah, setelah itu dari Q ke P kan dia mau pulang ke P kan, atau kembali ke P. Nah, tadi ada 5 gang atau 5 jalan. Berarti salah satu udah dipakai ketika berangkat. Nggak boleh lewat situ lagi. Ya, berarti dia tinggal berapa? Tinggal 4 jalan yang bisa ditempuh. Artinya kita tuliskan berangkat dan pulang atau kembali. Oke, ketika dia berangkat seperti tadi ya, tidak ada perubahan, 5 kali 2 adalah 10 jalan. Lalu hasilnya adalah ketika dia pulang dan kembali adalah 1 dikali 4. Hasilnya berapa? 4 jalan. Karena ada kata kunci dan seperti yang B, berarti hasilnya adalah aturan perkalian. Maka 10 kali 4 berapa? 40 cara atau 40 jalan yang dapat ditempuh. Nah, seperti itu untuk pembahasan kali ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai pembahasan ini. Nah, setelah ini nanti kalian akan Ibu berikan latihan soal. Tadi Ibu bilang latihan soal yang harus dikerjakan dan dikumpulkan pada waktu yang belum ditentukan. Jadi silahkan dikerjakan sekarang aja supaya nanti nggak lupa. Karena kan tugas kalian banyak, atau sambil nyantai. Pokoknya ya dikerjakan sambil nyantai aja, nggak usah dibawa pusing. Karena kita dalam keadaan yang memang harus santai. Kalau misalnya kita mikirnya terlalu keras, nanti kesehatan menurun. Amit-amit jangan bayi, jauh-jauhin deh. Jangan. Jadi supaya kita tetap sehat, kita harus tetap happy karena kita menjalankan sesuatu yang memang kita jalankan bareng-bareng. Kamu nggak sendirian, jadi kita bareng-bareng. Jadi harus happy aja. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa komen, like video ini sebagai tanda kehadiran kamu di pertemuan kali ini. Selain mengisi Google Form yang Ibu lampirkan di postingan Ibu di kelas Edmodo. Oke, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami materi yang Ibu sampaikan mengenai kaidah pencacahan. Terima kasih hari ini. Selamat belajar, selamat melanjutkan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.